Oke, baik, kita mulai ya, Bu, ya? Ya, dimulai, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan kita selalu semangat untuk penugasan dalam VCT Batch 6 ini. Dan pada kesempatan kali ini saya menjadi host, yaitu nama saya adalah Asri Pulitasari. Saya dari SMK TI Bumi Putra Cibinong. Saya bertugas pada malam ini adalah sebagai host. Kemudian untuk yang bertugas malam ini adalah Ibu Emalia Fatimah MPD sebagai moderator. Bu Emalia ini bertugas di SD Negeri Gadung Manggu 6. Nah, kemudian untuk presenter yaitu Ibu Nung Yusi Suswanti MM. Beliau bertugas di MAN 5 Bogor. Maka dari itu, saya mengharapkan kepada para peserta untuk mematikan mikrofon sementara untuk selama pemateri berlangsung. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada moderator, yaitu Ibu Emalia Fatimah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Asri atas kesempatannya. Saya sudah tidak usah memperkenalkan diri ya, karena sudah diperkenalkan oleh Bu Asri. Saya mungkin akan memperkenalkan presenter kita kali ini. Di malam yang berbahagia ini, saya perkenalkan presenter kita kali ini adalah Bu Nung Yusi Suswanti, Kusumah SSI MM. Beliau Mojang Bandung, bukan, Mojang dari Subang ternyata. Jadi beliau bukan asli orang Bogor, tapi merantau ke Bogor, jadi sungguh luar biasa. Dan sebenarnya dia juga bekerjanya itu lintas kota dan lintas provinsi. Ternyata rumahnya juga bukan di Bogor, rumahnya di Banten, yaitu tepatnya di Legok, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Beliau mengajar seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh host kita, Ibu Asri, bahwa mengajarnya di MAN 5 Bogor, yaitu di daerah Parung Panjang. Jabatannya saat ini adalah Wakil Kepala Kurikulum MAN 5 Bogor. Kemudian riwayat pendidikannya SD, SMP, dan SMA-nya di Bandung. Kemudian S1-nya adalah biologi di IPB. Kemudian S2-nya manajemen STIMA IMMI IMI Jakarta. Nah, beliau juga memiliki sebuah moto hidup yang sangat bagus sekali. Lakukan mulai dari hal kecil yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi beliau benar-benar seorang pendidik yang patut menjadi panutan kita, teladan kita. Pasti materinya juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, tidak menyia-nyiakan waktu supaya lebih efektif. Silahkan kepada Ibu presenter kali ini, Ibu Yusi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator, Ibu Emma, yang sudah tadi memperkenalkan terlalu panjang. Terima kasih, Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada malam hari ini saya akan sharing tentang materi pengenalan kelas digital, seperti yang tadi di awal disebutkan di player, mungkin bagaimana pada kondisi saat ini semuanya kalangan sekolah terutama mungkin meliburkan siswanya untuk belajar di rumah. Maka dari itu disiasati pembelajarannya mungkin untuk lebih efektif menggunakan kelas digital atau lebih tepatnya dengan e-learning. Maka dari itu saya akan mempresentasikan, tapi saya sudah membuat presentasi dalam bentuk media player. Mungkin bisa disimak oleh Bapak Ibu sekitar 5 menit. Nanti setelah itu baru kita jelaskan untuk dalam bentuk tanya jawab. Sebentar saya. Sebentar ya. Ini kok
Ini enggak kalau video gitu nggak bisa di-share ya, Bu? Eh, ini bisa kayak. Bisa. Bisa. Oh. Ini lagi proses Yang mungkin. muncul, Bu. Bisa. Ya, ini lagi proses, Bu. Iya. Bentar. Tapi kok ini ya Masih loading, Bu. masih loading. Ini saya sudah udah muncul. bisa, udah muncul. Udah muncul, Bu. Nah, bentar, Bu. Sudah muncul ya, Bu? Sudah, Bu. Oh, udah ya, saya ini ya, Bu, saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yusi Suswanti, guru dari MAN 5 Bogor, akan menjelaskan tentang pengenalan digital kelas pada mata pelajaran biologi di kelas 11 IPA semester genap. Dalam penjelasan pengenalan digital kelas, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, dalam perencanaan tersebut, maka kita akan membuat rencana pembelajaran yang akan kita masukkan nanti ke dalam Learning Management System. Nah, seperti terlihat di sini bahwa dalam rencana pembelajaran, Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak poin-poinnya, terdengar. ada mapelnya. Oh, gitu ya, Bu. Memang bahasanya, videonya nggak ada deskripsi suaranya ya kayak materi, Ada suaranya, Bu. lalu ada sasaran peserta Atau didik. saya bicara aja begitu? Ya, Oke. baik, Bu. Baiknya gitu aja. ya. Ibu jelaskan ulang aja. Ulang aja ya, Bu ya. Sebentar saya jelaskan ulang. Ya, Ya. makasih, Bu. Ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan Yusi Suswanti, memperkenalkan guru dari tentang MAN 5 Bogor, pengenalan akan digital menjelaskan class. tentang pengenalan digital kelas Dalam pada mata pengenalan pelajaran digital class biologi ini di saya kelas 11 perkenalkan IPA khusus pada semester mata genap. pelajaran biologi. Kebetulan saya memang mengajar Dalam di penjelasan pengenalan kelas digital biologi kelas kelas, 11 IPA. langkah yang pertama harus kita lakukan Langkah-langkah yang adalah pertama ketika membuat kita ingin perencanaan terlebih dahulu. masuk ke dalam kelas Nah, digital, dalam perencanaan tersebut, yang pertama kita maka kita siapkan akan adalah membuat membuat rencana pembelajaran yang pembelajaran. akan kita Nah, masukkan rencana nanti ke pembelajaran di dalam sini saya Learning membuat Management rencana System. pembelajaran bidang studi Nah, biologi seperti terlihat yang seperti di terlihat di sini bahwa layar. dalam rencana pembelajaran Bagaimana kalau kita menyangkut bisa biasa membuat poin-poinnya, ada silabus mapelnya, pembelajaran. Nah, pokok jadi bahasannya, di sini ada mata deskripsi pelajaran, materi, lalu lalu ada pokok sasaran peserta bahasan, didik, ada deskripsi kompetensi. materi, ada sasaran Nah, peserta setelah didik, itu ada kita buat kompetensinya. tabelnya seperti berikut. Ada Lalu topik, setelah itu baru ada kita buat indikator, tabel seperti format halnya materi, kita membuat kegiatan silabus pada pembelajaran, umumnya. penilaian, durasi pembelajaran, dan sumber belajarnya. Nah, setelah silabusnya kita buat atau rencana Tahapan pembelajaran selanjutnya kita buat, adalah pelaksanaan. tahapan Nah, selanjutnya di dalam adalah pelaksanaan tahapan tersebut, pelaksanaan. maka Nah, untuk tahapan kita harus pelaksanaan di sini memastikan di dalam laptop kita pertama sudah kali terinstall browsernya. masuk ke dalam Lalu, link jika sudah terinstall, maka di kita masuk ke http alamat /lms.siamolek.org. /lms.siamolek.org. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam Maka link nanti ini, akan maka terlihat pertama kali tampilannya langkahnya seperti yang berikut. muncul adalah seperti ini. Nah, Selamat di sini kita akan datang di membuat Si akun Ajar. terlebih dahulu. Ini nanti pertama kali kita Nah, buat seperti akun yang terlebih terlihat, dahulu. Di sini kita klik saja untuk membuat Nah, akun. akun di sini kita Langkah sebagai guru pertama, ada dua kita membuat akun. akun, yaitu Yang pertama dua akun. adalah Yang akun pertama guru adalah sebagai akun guru sebagai administrator, administrator, dan yang lalu kedua yang kedua adalah akun membuat guru akun sebagai guru mata pelajaran. Dan yang Nah, sasaran lalu yang ketiganya terakhir, adalah yang siswa ketiga sebagai adalah akun pengguna untuk siswa Learning Management System-nya. sebagai pengguna LMS-nya. Akun guru Nah, itu apa sih sebagai bedanya akun administrator, guru itu sebagai fungsinya administrator adalah untuk dengan membuat kelas, akun guru sebagai mengatur guru kelas, mapel? memberikan kode Yaitu kelas, perbedaannya kalau untuk mengelola guru kelas, akun sebagai administrator ini mengidentifikasi adalah TKB untuk dan juga mengelola mapel. seluruh Lalu, guru. akun yang Sedangkan kedua adalah untuk akun guru sebagai akun mapel sebagai guru yang mata berfungsi pelajaran untuk itu membuat khusus mapel di untuk LMS, guru mata membuat alur pelajaran pembelajaran, sendiri-sendiri. mengisi perangkat pembelajaran, menentukan pembobotan Kalau nilai, siswa dan itu juga berarti nilai siswa tugas peserta sebagai didik. penggunanya. Nanti siswa Lalu bisa yang masuk ketiga ke dalam adalah beberapa siswa mata pelajaran. sebagai pengguna Learning Management System-nya.
Nah, dalam tahapan Nah, pelaksanaan, ketika jika tahap kita sudah pelaksanaannya, membuat akun, ketika baik itu kita akun sudah membuat administrator akun, maupun akun baik sebagai akun guru guru mapel, sebagai administrator maka ataupun langkah guru selanjutnya sebagai kita mapel, akan membuat maka kelas. kita akan Nah, membuat dalam membuat kelas. kelas ini nanti kita akan mendapatkan Nah, kodenya. ketika kita membuat Setiap kelas, maka kita akan mapel mendapatkan nanti akan diberikan kodenya, kode kode yang kelas berbeda. yang nanti akan kita bagikan kepada siswa, sehingga Nah, siswa itu bisa sebelum masuk ke kita dalam kelas melihat kita. apa kode dari Nah, seperti contoh yang kelasnya, sudah saya maka terlebih buat, dahulu kita ini harus tahu adalah dulu akun teacher saya account. sebagai Untuk guru, teacher account yang telah ada saya buat, username-nya, ini adalah username-nya, lalu yaitu Yusi emailnya. Suswanti dengan alamat email yusisuswanti@gmail.com. Nah, setelah itu Nah, baru selanjutnya kita adalah dapat memberikan kodenya. name of class Ya, and group sebelum kode. kode kita Nah, di tentukan sini dulu itu kelas apa, karena saya namanya ngajar di untuk biologi, kelas maka digital ini saya saya beri nama menamakan dengan biologi kelasnya kelas adalah kelas biologi kelas dengan dengan kodenya kodenya sudah ada. 21RM19. Ya, kodenya 2IRM19. Langkah selanjutnya, kelas digital biologi ini memasuki di dalam kegiatan learning Nah, management selanjutnya dan investasi kelas digitalnya. setelah kita mendapatkan Berikut kode, maka adalah kode itu kita bagikan di kelas itu penggunaan kepada kelas siswa, digital untuk mata sehingga pelajaran nanti biologi yang siswa bisa telah saya mengakses laksanakan di tentang mata Mandiri pelajaran Bogor. biologi di LMS Ini tersebut. adalah aktivitas Ini adalah ketika siswa kegiatan atau mengakses aktivitas ketika ke saya di kelas diajar memberikan kodenya mulai. dan siswa langsung bisa berinteraksi, Langkah baik di selanjutnya rumah adalah maupun di kelas sekolah. member. Dalam hal ini adalah siswa. Di sini Nah, langkah selanjutnya masuk, adalah membuat kelas member. ketika diberikan kode, Nah, siswa ketika itu masuk ke dalam kelasnya, siswa itu sudah bergabung diberikan dengan kelas, kode, maka nanti akan maka terlihat tampilan siswa seperti itu ini. bisa mengakses semua Nah, di situ ada materi silabus, yang sudah kita lalu berikan. juga ada Baik itu silabusnya ada sudah bisa tugas, kita lihat apa ada saja, evaluasi, lalu ada kolom diskusi juga. isi dari Nah, nanti kita materinya, bisa pantau sebagai guru ada bagaimana tugasnya, siswa tersebut dan juga ada ujian ataupun kuis yang kita mengerjakan sudah evaluasi, siapkan sebelumnya. mengerjakan kuisnya. Sehingga lalu ketika mengerjakan kita diskusinya. sudah siap semuanya, itu akan mempermudah guru dalam memberikan materi kepada Untuk siswa. digital material seperti terlihat. Nah, di ini sini adalah contoh-contoh learning kegiatan management yang sudah system saya laksanakan di digital dalam pada mata kelas pelajaran dengan menggunakan biologi, digital di kelas. mana siswa tadi bisa Jadi, mengakses materi. Siswa Nah, bisa ini adalah mengakses materi yang segala saya berikan untuk materi mata yang sudah pelajaran kita biologi berikan di tentang dalam sistem learning koordinasi. management system Nah, tersebut. dalam sistem koordinasi, siswa bisa mengakses materi pelajaran biologi ini baik dari dokumen ataupun dari video Nah, ataupun ini dari materi yang diberikan audio. bisa dalam bentuk dokumen ataupun Seperti dalam yang bentuk terlihat, PPT ini adalah ataupun anggota bisa kelas juga dari dalam kelas bentuk biologi. video. Untuk sistem koordinasi sudah terlihat ada 96 anggota. Nah, selain juga materi, siswa juga bisa mengakses tentang diskusi. Bisa kita adalah bisa berdiskusi. di sini saya memberikan Ini kuis pilihan adalah ganda, contoh ada kuis esai berstruktur, yang sudah saya benar berikan salah, dan ke juga ada siswa uraian dengan singkat. berbagai macam bentuk, bisa pilihan ganda, bisa esai berstruktur ataupun bisa Student activities benar in salah. digital class, bagaimana respon atau komen dari siswa. Ini adalah contoh ketika diskusi di kolom diskusi bagaimana bisa respon terlihat atau di sini siswa ada 80 dari siswa komen ketika dari berdiskusi siswa yang telah di LMS ini. memberikan komentar dari Saya memberikan pertanyaan suatu pertanyaan, yang telah lalu saya nanti buat. Siswa bisa meresponnya. Lalu pengumpulan tugas bisa dilihat. Nah, ini Ini adalah ada beberapa siswa yang bagaimana belum mengumpulkan kita melihat tugas, tapi siswa ada itu juga sudah yang mengumpulkan tugas atau tugas. belum. Ini sudah Karena terlihat, di sini semuanya saya bisa kita memberikan lihat. tugas, tengah Ini waktunya bisa adalah dilihat sampai di tanggal sini 14 Maret. ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan, ada juga yang sudah. Ini adalah bentuk kuis Nah, ini adalah yang diberikan kepada siswa kuis dengan tadi mudah yang sudah saya terlihat berikan dan siswa sudah mengerjakannya. seperti berikut. Bisa terlihat nilainya. Nah, bagaimana feedback using Nah, ini LMS? feedback using setelah LMS dilaksanakan dalam setelah kelas, saya ternyata berikan kepada respon siswa, dari siswa ternyata respon dari cukup siswa positif, cukup positif karena siswa merasa karena materi yang diberikan biologi itu merasa lebih mendapatkan luas. menjadi materi yang lebih Dan luas, juga pembelajaran bisa disesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan, menyenangkan, bisa dilihat dikerjakan di dengan kebutuhan sekolah siswa, ataupun di rumah, bisa mempersingkat waktu, dan juga bisa menghemat kertas. kertas. Ini adalah pembelajaran biologi digital class Ya, di kelas itu 11 saja ini. mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya
jelaskan terkait dengan pengenalan kelas digital. Selebihnya saya serahkan dulu ke moderator, ke moderator, silahkan Bu Emma. Oke, terima kasih Bu Yusi atas presentasinya. Sungguh memberikan masukan buat kita bahwa ternyata dengan adanya work from home itu kita bisa pakai dengan adanya digital class. Tapi mungkin lebih detail bagaimananya. Ada pertanyaan dari peserta, silakan angkat tangannya dan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, siapa yang akan mau bertanya? Apakah semuanya sudah cukup puas? Atau mau menambahkan, silakan. Mungkin ada sedikit silakan. saran atau apa, silakan. Silakan kepada Pak Asep atau Pak Hamzah atau Bu Rianti, silakan. Cukupkah? Iya. Ibu, silakan Pak Hamzah. Iya, mangga. Oh iya, silakan. Asus Pak Hamzah, Bu. Saya Ria. Oh, Bu Ria. Oke, maaf Bu. Namanya soalnya beda. Iya, dari kemarin login Asus terus. Ini maaf, saya mau bertanya Bu Yusi. Iya, silakan Bu. Tentang LMS ya? Iya, betul. LMS ini ya. Saya juga dulu pernah mendapatkan pelatihan ini, tapi saya sampai sekarang gitu blank, nggak ngerti gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah LMS ini hampir mirip fungsinya dengan Google Classroom atau seperti apa? Apakah harus tadi kan login hanya disebutkan login hanya disebutkan sebagai apa tadi administrator gitu-gitu ya Bu ya? Iya. Apakah itu harus masuk dulu ke aplikasi apa gitu? Oke. Jadi yang saya tanyakan dulu ya, aplikasi sama bentuknya itu seperti apa? Oh iya. Terima kasih. Gimana Ibu? Langsung saya jawab satu-satu dulu ya Bu ya, atau mau ditampung dulu Bu? Bu Emma, saya langsung jawab dulu ya Bu. Baik, Ibu. Bu langsung aja. Ya, baik Bu Ria. Jadi untuk LMS ini saya lihatin dulu. Untuk LMS ini berbeda ya Bu dengan dengan Google Classroom, karena kalau Google Classroom kan kita tidak ya mungkin agak sedikit ada persamaan, ada perbedaannya hanya di sini. Gimana Bu? Kedengeran Bu suara saya Bu? Kelas ini saya perkenalkan khusus pada mata pelajaran biologi. Kebetulan saya memang mengajar di kelas biologi kelas 11 Halo Bu. Langkah-langkah yang pertama. Iya, terdengar Bu. Ini suara saya kok ada ini ya Bu, ada double gitu. Yang pertama kita siapkan adalah mungkin ini video relay yang tadi dari yang video yang tadi Ibu paparkan sebelumnya Bu. Oh gitu, ada relay. Jadi ini Bu. Jadi audionya terakhir. Oh gitu. Terus jadi saya jadi nggak keganggu. Tapi sekarang sudah. Iya sudah. Ini kok Bu. Iya. Jadi Bu, untuk yang saya gunakan LMS ini agak berbeda Bu dengan Google Classroom, karena di LMS ini Ibu harus punya daftar terlebih dahulu seperti ini Bu. Saya share dulu ya Bu. Sebentar. Kalau ini share dari dari internet bisa Bu? Bisa Bu, tinggal di share konten aja atau di share saya My Meeting window bisa. Sebentar settingnya. Bisa Bu, kelihatan Bu? Terlihat Bu? Belum Bu, belum. Iya, masih proses. Oh, masih proses. Masih loading Bu. Masih loading, oh iya.
Masih ya Bu ya, masih loading. Iya Oh masih. masih. Jadi saya Jadi sambil luar biasa ya Bu ya, Mau digital class ini. iya, jadi saya sambil ngomong aja ya Bu sambil menunggu. Jadi Ya, pertama ya Ibu Bu. harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan pada video yang tadi bahwa di sini membuat akunnya kalau guru ada yang sebagai administrator, ada yang sebagai guru mata pelajaran. Jadi mungkin kalau lebih miripnya LMS ini sama dengan rumah belajar Bu. Itu lebih kemiripannya sama dengan rumah belajar. Tapi kalau dengan Google Classroom sedikit berbeda Bu, sedikit itu sih Bu. Jadi kita harus punya akun dulu, harus punya username, tapi itu perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama memang harus punya kode kelas yang harus dibagikan kepada siswa. Dan kalau untuk yang penilaian di di LMS ini penilaiannya kan nilai ketika kita setting seperti di Google Form itu nilai langsung masuk Bu. Dinilai sendiri. Kalau di Google Classroom kan kita harus menilai satu-satu secara manual. Kalau tugas, kalau ini tidak Bu, langsung otomatis oleh sistemnya. Jadi seperti itu. Ibu ini Yusi, ya, mohon maaf, ya. screennya belum terlihat ya? Belum terlihat ya Bu. Gimana ya Bu? Iya belum. Dicoba lagi Bu. Dicoba lagi. Sebentar Bu. Saya ini dulu. Sebentar Bu. Saya kalau ininya tadi Oke, sambil menunggu Bu ya. Lucy, boleh mengisi isi presensi yang sudah disediakan oleh host. Silahkan kepada yang lainnya. Presensinya ya, ada di layar chat ya. Ibu belum terlihat ya Bu? Tadi Ibu share apa Bu? Saya sebentar Bu, ini juga apa tuh share-nya yang di saya ngecat apa tadi ya Bu? You are setting gitu loh Bu. Yang mana ya Bu yang dipencet untuk apa Bu yang harus saya klik? Ulangi share lagi Bu, ulangi klik share. Maaf ya, menambahkan ulangi share. Ya. Kemudian nanti kan ada pilihannya tuh, kita share mana aplikasi yang sedang kita buka itu yang mana yang mau kita bagikan. Biasanya seperti itu Bu. Apakah yang Google, apa yang PowerPoint, atau yang apa yang sedang Ibu buka. Coba ulangi lagi, klik tombol yang share Bu, yang samping video itu. Ini tapi ininya malah jadi kecil Bu, malah itunya aja nggak kelihatan apa tuh namanya chat segala macam juga ininya apa kotaknya malah jadi mengecil ini. Di stop sharing dulu aja Bu. Stop sharing ya udah saya stop, tapi ininya mau mengembalikan jadi layarnya besar untuk yang meeting roomnya nggak bisa, malah kecil aja Bu. Oh, ada Bu, itu di bagian yang tulisan yang di atas kan ada partisipan tuh, inisial namanya bulat-bulat, nanti ada pilihannya kalau nggak salah yang ikonnya itu ada yang video strip view atau yang side by side kayak gitu Bu. Oh iya ini ya sudah Bu. Nah ini Bu, saya mau awal lagi ini mau kalau sharing tadi dipencet yang mana Bu untuk yang sharing share konten lagi Bu kalau nggak salah. Ya ini saya coba. Ya. Bisa Bu. Nah udah muncul Bu. Muncul. Udah terlihat Bu. Yang muncul apa Ibu, malah di saya malah nggak kelihatan. Desktopnya Bu. Oh desktopnya. Oh gitu. Oh ya Bu. Ya. Harus ya ini Bu ya. Kelihatan ya Bu? Kelihatan. Ya, jadi pertama Ibu masuk dulu ke akun ini Bu, membuat akun ke lms.seamolek.org. Masuk ke sini, lalu Ibu buat akun. Kalau belum punya akunnya dibuat dulu. Nah di sini ada dua, ada akun buat siswa dan ada akun buat guru. Kalau sudah itu baru diklik daftar, diisi semuanya, baru klik daftar.
Nah, kalau saya kan sudah membuat akun, Bu. Jadi, saya tinggal masuk lalu masukkan username saya. Nah, ini username saya, Bu. Lalu masukkan kata sandinya. Lalu ini diklik masuk. Nah, kalau sudah sukses, maka nanti akan muncul seperti ini halamannya. Nah, ini Bu ya. Jadi halamannya seperti ini. Nanti Ibu karena di sini saya sebagai guru administrator dan juga sebagai guru mata pelajaran, saya contohkan misalkan saya yang sudah saya buat di sini mata pelajaran untuk guru biologi kelas 11 IPA. Saya klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah kode kelas yang nanti harus dibagikan kepada siswa di kelas. Kalau sudah dibagikan nanti siswanya bisa masuk ke kelas kita. Nah, setelah itu kalau kita ingin lihat mata pelajaran materi, kemudian evaluasi dan lain sebagainya, kita klik yang ini. Karena nama kelasnya saya diberikan nama kelas biologi squad. Ya, ini kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bu. Ini adalah silabusnya. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri silabusnya tentang materi sistem reproduksi. Lalu kalau kita ingin misalkan apa sih isi materinya, kita klik di sini di pelajaran. Nah, ketika diklik pelajaran, kita klik temanya. Tadi kan temanya tentang sistem reproduksi pada manusia, kita klik. Lalu nanti akan muncul mau yang dilihat apa. Kalau materi tinggal diklik materi, kalau mau dilihat tugasnya apa ya tinggal diklik tugasnya, kalau evaluasi apa tinggal diklik evaluasi. Nah, kalau diskusi juga apa tinggal diklik. Seperti misalkan kita ingin tahu materinya, kita klik aja ini. Nah, maka akan terlihat materi sistem reproduksi seperti ini. Ini adalah materi-materinya. Kalau misalkan ingin mendownload tentang videonya, ini sudah saya linknya sudah ada, tinggal diklik nanti otomatis akan terdownload sendiri oleh siswanya. Ini adalah PPT-nya, tinggal diklik aja nanti otomatis terdownload juga oleh siswanya. Nah, untuk tugas tinggal diklik aja tugas apa yang harus dikerjakan, nanti akan muncul tugasnya seperti ini. Nah, ini saya ada tugas yang tengah waktunya 11 April kemarin terakhir harus dikumpulkan. Kalau lewat dari itu berarti tidak bisa dikumpulkan. Ini tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Mungkin itu, Ibu. Halo, Bu, ya. Oke, terima kasih Bu Yusi atas paparannya. Gimana Bu Ria, udah cukup? Oke, cukup. Hatur nuhun. Oke, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya. Halo Bu Emma, ini ada yang bertanya Bu. Oh iya, silakan. Perbedaannya apa ya? Keuntungan atau kekurangan dari LMS ini apa ya Bu ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Untuk Oke, silakan. ya, untuk keuntungannya tadi kita bisa belajar di mana saja, tidak harus di sekolah, tapi bisa belajar di rumah. Lalu apa namanya materinya lebih komplit karena kita bisa masukkan konten-konten materi mulai dari PPT, lalu dari doknya, lalu dari video bisa masuk di situ. Juga siswa bisa browsing dengan link-link yang akan kita berikan, terserah gurunya mau memberikan materi sebanyak-banyaknya. Nah, itu kelebihannya, Bu. Hanya mungkin kekurangannya terkait dengan akses internet, karena tidak semua siswa di rumahnya itu memang untuk kuota internet itu kadang-kadang ya, terutama untuk daerah sini Parung Panjang masih banyak yang ekonominya menengah ke bawah sehingga terkendalanya dari internet paketnya saja sih. Tapi kalau selebihnya sih untuk mengakses konten materi itu siswa, saya bertanya kepada sebagian siswa itu senang mereka. Hanya ya kekurangannya itu tadi dari akses paket, ketersediaan paket kuota yang dimiliki oleh siswa. Itu sih, Bu. Oke. Terima kasih. Gimana Ibu host kita, Bu Asri, sudah puaskah? Iya, sudah Bu, sudah.
Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 17 menit lagi sebelum nanti lanjut ke selanjutnya. Ya, Bu Emma, Bu Yusi mohon izin, saya mau mengingatkan saja bahwa presensi sudah bisa diakses ya. Silakan yang belum bagi para peserta, silakan isi presensinya ya Bu ya. Terima kasih. Berarti nggak ada ya? Kalau tidak ada, berarti dicukupkan sekian saja Bu Yusi. Iya. Adakah kata-kata terakhir sebelum saya close? Oke. Mungkin terima kasih kepada semua Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti pengenalan kelas digital ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sharingkan bisa bermanfaat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter kita malam ini, Bu Yusi Kusuma, yang sudah memberikan tambahan materi selama kita work from home. Jadi dengan media apapun, dengan bagaimanapun kita bisa melakukan pembelajaran, salah satunya dengan kelas digital LMS yang sudah dipaparkan oleh Bu Yusi sebelumnya. Jadi di sini setiap kelas digital itu memiliki sisi positif dan negatifnya, sebagaimana kita sebagai guru bisa mengantisipasinya, terutama disesuaikan dengan kondisi seperti tadi Bu Yusi bilang, cukup baik untuk anak SMA, hanya terkendala mungkin ekonomi saja. Jadi itu bisa disiasati gimana gurunya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti kalau misalnya kurang puas, silahkan nanti bertanya langsung secara pribadi kepada Bu Yusi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Asri selaku host. Silahkan Bu Asri, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Yusi sebagai presenter dan Bu Emalia sebagai moderator. Nah, ini baru ada yang masuk nih Bu Eva. Bu Eva, untuk presensi sudah bisa diakses ya Bu. Silakan untuk diisi presensi. Ya, jadi Bu Emma sangat luar biasa sekali ya untuk materi pada malam ini, yaitu tentang pengenalan digital gitu. Saya pun baru tahu gitu. Yang saya tahu hanyalah kayak Google Classroom kayak gitu. Mungkin nanti saya akan coba Bu khususnya untuk pelajaran bahasa Inggris gitu. Ya baik, mungkin Bapak Ibu, karena memang sebenarnya masih ada waktu 5 menit lagi. Saya akan tunggu untuk presensi sampai jam 20.30 karena